Gempar, diam-diam temui Try Sutrisno, taktik Gibran, redupkan, isu pemakzulan. Ini belum berlanjut, ini sudah selesai perjuangan ini sampai menemukan hasil menata kembali apa yang dibicarakan tadi. Akan kita serahkan ke MPR untuk kita garap bersama MPR. Dari kampus seluruhnya ini hampir 60 kampus termasuk Jayapaya. Ini untuk mendorong, membackup MPR agar menyelesaikan secara konstitusional. Nah, saat ini kan suratnya sudah berada di meja pimpinan. Saat ini kan suratnya sudah berada di meja pimpinan MPR dan DPR, tapi belum diproses. Itu gimana, Pak? Saat ini kan untuk surat pemakzulan tersebut, desakan pemakzulan tersebut sudah ada di meja pimpinan DPR dan MPR gitu, Pak. Tapi belum ada proses selanjutnya. Menurut Bapak bagaimana? Ya, saya kayaknya sama DPR. Saya. Ada desakan lain nggak, Pak? Kunjungan Wapres Gibran dengan Pak Trisno, tentu ini sebagai upaya misalnya adalah langkah politik kebangsaan, misalnya memberikan surat undangan ya yang bangsa ini akan menyelenggarakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, karena apapun judulnya Pak Trisno itu adalah mantan wakil presiden Republik Indonesia, dan mungkin di situ juga akan banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa di-share oleh Pak Trisno kepada Gibran yang saat ini sebagai Wapres. Itu kan tafsir yang paling umum dimaknai oleh publik. Tapi yang kedua, memang ini juga bisa dianggap sebagai komunikasi politik, semacam langkah persuasi yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, terutama untuk menghilangkan tensi terkait dengan isu pemakzulan yang dilakukan oleh sejumlah forum purnawirawan beberapa waktu yang lalu, yang salah satunya memang yang ikut tanda tangan adalah Pak Trisno. Ini tentu adalah komunikasi politik yang pertama dilakukan oleh Gibran dengan Pak Trisno sebagai pihak yang ikut serta menyetujui dan menginginkan supaya ada pergantian wakil presiden. Inilah yang saya kira memang publik mengatakan jangan-jangan ini juga bisa akan membuat bagaimana gerakan-gerakan pemakzulan itu tidak akan muncul lagi ke publik dan akan menjadi selesai. Meski kita tahu sebenarnya isu terkait dengan pemakzulan itu sebenarnya saat ini adalah ada di DPR, karena sudah disampaikan secara terbuka bagaimana DPR ke depan apakah akan menindaklanjuti persoalan pemakzulan ini ataupun tidak. Tapi secara prinsip forum purnawirawan dan salah satunya ada Pak Trisno, tentu dalam konteks ini sebagai bagian untuk melakukan langkah-langkah dalam tanda kutip ya, pendekatan dan komunikasi politik, dan tentu saja harapannya supaya isu-isu pemakzulan itu tidak lagi bermunculan di kemudian hari, karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata umum, isu pemakzulan itu kan muncul berulang kali, ada protes, ada demonstrasi, dan bahkan ada penyampaian yang secara resmi disampaikan ke kawan-kawan DPR. Ya, sebagai anak muda selalu juga harus menghargai orang tua dan belajar dari pengalaman orang tua itu, dan karena beda situasi kondisi kan, dulu dan sekarang beda. Zaman saya juga beda, saya lahir tahun 39 ya, jadi itu lagi saya 86. Tapi kan beda zaman saya dengan zaman sekarang, bahkan sebelum saya juga, sebelum sekarang juga beda lagi. Dan itu jadi kita harus menyesuaikan dan belajar dari orang lain, bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga belajar dari pengalaman orang lain. Itu jelas ini pertemuan ini memang menarik karena latar belakang peristiwanya, dan kalau kemudian Gibran Rakabuming mengunggahnya secara khusus di akun media sosialnya, pasti ini pasti targetnya jelas ini adalah komunikasi secara politik. Ini mengingatkan kepada foto yang diunggah sebelumnya ya, pada hari Sabtu yang lalu ketika dia mengunggah foto dua makan siang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Harus diingat bahwa soal pemakzulan itu, nah yang ini domainnya meskipun nanti yang memutuskan oleh MPR, tapi ini usulannya datangnya dari DPR gitu, dan dengan mengunggah foto berdua dengan Sufmi Dasko Ahmad kan juga memberikan kesan aman situasinya, karena saya sendiri bisa santai makan siang dengan Dasko itu. Jadi tidak mungkin terjadi pemakzulan. Kira-kira tafsirnya seperti itu. Jadi apalagi kalau kemudian ini dikaitkan dengan foto yang sekarang dengan kunjungan dia ke Pak Tri, gini kan seperti kalau kita nyebutnya seperti puzzle gitu, ini udah jadi mosaik gitu. Targetnya Gibran jelas
pesan tentang pemakzulan yang dia ingin sampaikan dengan bertemu dengan Pak Tri ini. Saya kira Oke, Mas Adi, tapi melihat dari pertemuan hari ini, kemudian juga dari DPR MPR yang belum memberikan tindak lanjut yang jelas, apakah ini artinya menjadi sinyal kalau kayaknya usulan pemakzulan akan berhenti sampai di sini? Kalau saya sih tidak mau menyederhanakan persoalan itu, karena isu pemakzulan menyangkut banyak orang, bukan hanya Pak Tri Sutrisno, tapi secara prinsip memang Pak Tri Sutrisno itu kan dianggap sebagai salah satu simbol bagaimana terkait dengan isu pemakzulan itu. Tentu harapan terbesarnya dengan adanya komunikasi, adanya silaturahmi, ini kan terbangun jembatan politik pengertian supaya isu pemakzulan itu tidak lagi tampil ke permukaan, karena aspirasi, karena masukan, karena kritik dan feedback kepada Pak Wapres, kira-kira begitu, itu bisa disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog, bukan dalam bentuk protes dan demonstrasi dan meminta wakil presiden untuk diganti. Upaya pemakzulan Wapres itu kan sudah lama ya didiskusikan, dan waktu itu saya ingat saya juga banyak sekali diskusi tentang itu. Saya selalu bilang ya ini harus berdinamika, karena bagaimanapun kalau Pak Prabowo masih bilang jangan diapa-apain, karena dia kan masih hidup Jokowi gitu kan ya, maka nggak bisa pakai cara konstitusional, karena cara konstitusional membutuhkan persetujuan DPR 2/3. Kalau mau pakai cara yang tidak konstitusional ya, misalnya demonstrasi atau apalah gitu. Nah, dengan sinyal seperti ini, jangan-jangan saya nggak tahu, kita mesti lihat Pak Prabowo masih akan meneriakan hidup Jokowi lagi atau enggak. Selama ada kopi dia nggak akan meneriakan. Nggak akan ya. Sama kayak kita, Mas. Selama masih ada kopi, kerja terus. Asal bukan teh ya. Kalau teh kita dimarahin brengsek. Karena kalau konstitusional agak berat ya, karena butuh persetujuan yang panjang. Itu 2/3. DPR, kemudian MK juga ya. MK lagi. Ya. Di MK pasti lebih challenging tuh sekarang ya. Nah, jadi apakah mungkin nanti akan ada pemakzulan jadinya? Bisa jadi ya. Bisa jadi, bisa 2/3 itu dicapai. Nah, tapi kan itu tadi tuh, saya mau ngingetin bahwa jalan konstitusional yang namanya pemakzulan itu cuma satu cara. Sebenarnya ada cara lainnya yang mungkin dilakukan. Kalau ada tekanan besar misalnya yang bikin seseorang harus turun. Contohnya. Iya, itu kan tekanan besar yang bikin orang turun kan. Iya. Kan Pak Harto dulu turun nggak secara melalui MPR gitu. Enggak. Sukarela, ya. Tapi mungkin nggak sikap dari Pak Tri sendiri akan berubah setelah bertemu dengan Gibran pada hari ini? Kalau saya sih tidak terlampau meyakini, karena saya prinsip soal forum purnawirawan itu adalah forum yang menyangkut banyak orang. Artinya apa? Sekalipun Pak Tri Sutrisno ada kunjungan semacam ini, tak belum tentu purnawirawan yang lain sikap politiknya itu juga akan berhenti terkait dengan isu pemakzulan. Mungkin ke depan ini hanya semacam pintu masuk sebenarnya untuk berkomunikasi dengan forum purnawirawan yang beberapa waktu yang lalu mengusulkan isu pemakzulan. Oleh karena itu yang saya sebut tadi di awal, ini semacam komunikasi baik, pintu masuk untuk melakukan komunikasi dengan dengan forum purnawirawan yang beberapa waktu yang lalu mengusulkan isu pemakzulan. Tentu di kemudian hari ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang mungkin perlu dilakukan oleh Mas Wapres ya, bertemu dengan pihak-pihak yang selama ini lantang, nyaring dan selalu mengusulkan terkait dengan isu pemakzulan, karena di Indonesia itu ada kecenderungan kalau sudah ada komunikasi, ada silaturahmi, ada anjang sana bertemu satu sama yang lain, isu-isu konfrontatif yang berhadapan-hadapan itu bisa hilang dengan sendirinya. Segera makzulkan Gibran karena berbahaya bagi NKRI. Bahwa Indonesia akan menghadapi kenyataan yang tidak mudah diterima akal sehat. Seorang wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka tidak punya pengalaman panjang dalam diplomasi, tidak teruji dalam krisis, dan belum memperlihatkan kedalaman berpikir kenegaraan yang matang, duduk di pelataran kekuasaan tertinggi. Bahwa Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari distorsi demokrasi Indonesia. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi. Gibran dimajukan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara itu. Benar itu, kesalahannya udah parah. Benar kok.
Baik, baik. Takut ya? Pokoknya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak takut. Jadi apa tadi Pak? Satu keluarga harus? Kalau takut, kalau takut saya stop. Enggak. Karena kalian mancing saya. Tidak. Kami justru mendengarkan dengan seksama, Pak. Mancing bahaya kalau dipancing. Jadi satu keluarga harus dipenjara. Keluarga yang mana, Pak? Ya semua tahu lah, karena musuh bersama dan semakin jelas. Makin lama makin jelas. Makin lama Tuhan menunjukkan kepada kita semua. Makin lama Tuhan. Kalau pemakzulan Gibran ini nggak? Kenapa? Gimana caranya dimanjurkan? Konstitusinya udah jelas. Ada nggak pelanggaran konstitusional? Cara untuk memanjurkan itu kan panjang cerita, harus terbukti pelanggaran konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini yang protes kan, yang mengajukan kan juga tentara-tentara senior. Yang mengajukan siapapun boleh, ya kan? Tapi sekarang dengan aturan main yang baru ini, dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru ini, bahwa presiden itu sudah nggak bisa lagi dijatuhkan di tengah jalan hanya karena suka tidak suka atau karena politik, tapi murni karena pelanggaran konstitusional. Ya kan? Nah sekarang pembuktian pelanggaran konstitusional pertama dimulai dari mana? Pertama ya dari DPR ke MPR. Habis itu MPR pun nggak bisa selama tidak ada judgement dari MK. Jadi ya ini bagian dari kritik aja lah menurut saya. Bagian dari kritik terhadap pemerintah supaya lebih perform dalam menjalankan pemerintahan, gitu aja. Nah Mas Adi, kalau kita melihat juga langkah politik yang sudah dilakukan oleh Gibran, ketemu Dasko, kemudian sekarang ketemu Pak Tri Sutrisno, bisa dibaca nggak dari kacamata analisa politik dan komunikasi juga, kalau ini adalah langkah Gibran untuk menepis isu atau usulan pemakzulan? Ya saya kira memang all in ya, pertemuan-pertemuan elit kunci yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dengan Pak Dasko, dengan Pak Tri Sutrisno, tentu itu adalah sebagai upaya untuk membangun harmoni politik ya, karena membangun harmoni politik kerjasama dengan aktor-aktor kunci di negara kita itu kan menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk menciptakan kerjasama sekaligus memberikan pesan kepada publik. Aktor-aktor yang terjadi di negara kita adalah mereka yang saling bekerja sama satu yang lain, meski kita tidak bisa menutup mata pembicaraan-pembicaraan publik, kelompok-kelompok kritis di ruang-ruang terbuka seperti media sosial ini selalu dikait-kaitkan dengan serangan-serangan yang selama ini selalu mengarah kepada Wapres, yang notabene-nya juga adalah keluarga besarnya Pak Jokowi. Kan kita tahu serangan ke Gibran kan banyak, soal pemakzulan ke Pak Jokowi itu soal ijazah, soal SMK dan seterusnya. Tentu salah satu aktor yang selama ini protes ketika ada pendekatan silaturahmi, hal-hal yang semacam itu tidak lagi terjadi di kemudian hari. Itu yang saya sebut sebagai langkah persuasi. Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunggah foto kunjungannya ke kediaman Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno. Momen pertemuannya dengan Tri Sutrisno pun dibagikan oleh Gibran melalui di akun Instagram pribadinya, @Gibran_Rakabuming pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Dalam unggahannya itu, alasan Gibran menyambangi rumah Tri Sutrisno juga sekaligus mengantarkan undangan. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi kediaman Bapak Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal Purn Tri Sutrisno, untuk bersilaturahmi dan mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 RI, tulis Gibran. Berdasarkan foto yang diunggahnya, terlihat Gibran bersalaman dengan Tri Sutrisno. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat bersama Bapak Tri Sutrisno, Ibu Tuti Tri Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6, Ibu Nora Tristiana Tri Sutrisno, tulis Gibran. Pak Tri juga menyampaikan rencana beliau untuk hadir di acara veteran, sebuah bentuk komitmen dan penghormatan kepada para pejuang bangsa. Mohon doa agar kita semua dapat terus menjaga amanah perjuangan ini, demi Indonesia yang lebih maju, tulisnya. Sontak unggahan Gibran soal pertemuannya Tri Sutrisno menuai sorotan netizen hingga dibanjiri beragam komentar. Bahkan, ada pula yang mengait-aitkan isu pemakzulan terkait momen pertemuan Gibran dengan Tri Sutrisno. Diketahui, Tri Sutrisno adalah salah satu tokoh yang ikut menyerukan usulan pemakzulan Gibran yang dibuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat usulan pemakzulan Gibran itu kini sudah diserahkan ke MPR DPR. Doi TTD pemakzulan ya kalau gak salah. Malah didatangin dengan org yang MW dimaksulkan. Jelek,
tulis salah satu netizen. Bertemu dengan orang yang hendak memakzulkan dirinya, timpal yang lain disertai emoji tertawa. Gak jadi dimakzulkan ini mah ya, celetuk yang lain. Di sisi lain, muncul spekulasi dari netizen jika pertemuan tersebut menjadi salah satu taktik Gibran merangkul lawan politiknya. Bahkan, nama mantan Presiden Jokowi pun dikaitkan terkait pertemuan Gibran dengan Trayasutrisno. Didikan Pak Jokowi menyala, rangkul semua musuh-musuhmu, Bapak Jokowi selalu idola di hati, tulis netizen lainnya.